menayangkan video tentang aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang praktik coaching untuk supervisi akademik. Dengan tujuan pembelajaran, CGP mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik. Ada 3 tahapan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, Bu Ani, makasih loh udah datang. Sama-sama. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Bahagia juga insya Allah. Maaf waktu istirahatnya saya ganggu. Tenang aja, nggak apa-apa, siap. Ya, 5 menit 10 menit lah. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Siap-siap ya. Jadi gini, nanti kan saya mau observasi ya di kelasnya Bu Ani ya, gitu kan. Jadi sebelum observasi nanti ada tahap pra observasi dulu. Siap. Saya mau ucap terima kasih loh udah bantu saya nih. Sama-sama. Saya lagi menyelesaikan tugas Semangat guru penggerak. modul 2.3 itu loh. Semoga lancar. Amin, amin. Ya. Ya, kita akan mempraktekkan supervisi akademik dalam Terima kasih. pembelajaran. Saya juga terima kasih banget. Iya, jadi ini. contohnya Bu Ani nih. Iya, dari kegiatan ini kan saya jadi tahu ya istilahnya kekurangan saya di mana, dan dengan itu nanti mudah-mudahan saya bisa dapat masukan dari Bu Haji untuk memperbaiki pembelajaran saya selanjutnya. Guru penggerak pasti banyak ilmunya nih, harus dibagi. Iya, Terima makanya kasih bukan banyak. berarti ketika nanti supervisi saya mengawasi Bu Ani bagaimana cara pembelajarannya, tetapi kita saling sharing aja ya, Ya. saling mengembangkan kemampuan kita dalam mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Insya Allah, untuk siap. mengembangkan kompetensi kita ya Bu ya. Terima kasih. Iya, siap. sama-sama. Oke. Jadi sebelumnya nih Bu Ani, jadi tujuannya sih persiapan Bu Ani nanti sudah sejauh mana. Makanya saya menanyakan dulu tujuan pembelajaran nanti ketika supervisi materinya apa tujuan pembelajarannya nanti di kelas 7H. Oh ya, kelas 7H ya, tujuan Jam pembelajarannya 5 setelah istirahat. yang hendak dicapai Ya. tujuan pembelajaran. Terima kasih. Ya, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti di kelas 7H itu adalah melanjutkan tujuan yang pekan kemarin, yaitu menghafal surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Al-A'raf ayat 54 beserta artinya. Karena memang minggu kemarin sudah melewati tujuan pembelajaran yang pertama, kemarin itu membaca, dan hari ini menghafal ayat beserta artinya. Itu tujuan yang ingin dicapai. Masya Allah, nanti siswa secara bertahap hafal ya untuk Ya. surat Al-Anbiya sama Al-A'raf. Ya, ayat tertentu, misalnya 2 ayat. Iya, dengan ayat dan artinya juga ya Iya. Bu ya. Betul. Ya. Nah, itu kan tadi tujuan pembelajarannya siswa hafal ayat dan juga Artinya, Oke. nanti dibuat mufrodat gitu, dipotong-potong supaya mudah-mudahan lebih Mempermudah menghafal. Ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai nih Bu Ani. Ya, jadi setelah siswa nanti mampu menghafal ayat beserta artinya, kita berharap mudah-mudahan peserta didik dapat memahami isi dari surat tersebut, di mana isi surat tersebut yaitu mengenai pentingnya melestarikan alam dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam. Jadi Islam mengajarkan kepada kita semua melalui ayat tadi untuk melestarikan alam, sehingga ketika anak sudah memahami ayatnya, mudah-mudahan muncul motivasi untuk mengimplementasikan pelestarian alam tersebut. Itu yang ingin dicapai. Ya, Masya Allah ya, jadi luar biasa ini. Dari arti yang dihafal oleh peserta didik kita ya, akhirnya bisa mempraktekannya, minimal bisa melestarikan alam di sekitar kita ya, begitu ya Bu Ani ya. Mudah-mudahan ya. Terus untuk strategi apa nih yang disiapkan Bu Ani agar
siswa tersebut mampu menghafal walaupun satu ayat di surat Al-Anbiya dan Al-A'raf, terus mampu juga hafal artinya dan juga akhirnya bisa mempraktekkan isi dari makna surat tersebut. Strateginya yang disiapkan buat itu apa? Ya, strategi yang saya siapkan itu dari metodenya. Jadi metode yang saya pakai nanti ketika menyampaikan materi tersebut menggunakan metode tutor sebaya, di mana nanti mereka secara berkelompok membentuk kelompok kecil lagi. Dari kelompok sedang nanti mereka akan berkelompok lagi, berpasang-pasangan, dua orang, yang satu mengartikan Arabnya, yang satu mengartikan bahasa Indonesia secara bergantian. Jadi metode tutor sebaya strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti. Iya betul, memang untuk yang tutor sebaya itu ya luar biasa ya. Masalahnya biasanya kalau dengan temannya sendiri anak lebih leluasa lagi menghafalnya, tidak takut salah, tidak takut dimarahi gitu. Beda dengan gurunya gitu ya, mungkin mereka agak sungkan, terus nggak berani padahal sudah hafal gitu ya. Mudah-mudahan ya, jadi tujuannya adalah untuk bisa menghafal salah satu ayat dan juga mengartikannya, terus bisa mempraktekannya dengan strategi tutor sebaya nanti. Oke ya, mudah-mudahan nanti apa yang tujuan kita harapkan itu terlaksana ya Bu Ani ya. Jadi siap untuk supervisi. Insya Allah. Makasih ya Bu Ani ya. Iya. Ya. Ada waktu 15 menit lagi. Terima kasih. Pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sebelum belajar berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Tadi Bu Guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Ada yang sedang sedih? Ada. Alhamdulillah. Semuanya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teti Purwanti, CGP Angkatan 6 dari SMP Negeri 13 Kota Serang. Pada saat ini saya sedang melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu dengan tujuan pembelajaran calon guru penggerak mempraktekkan supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir kucing dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Pada saat ini saya sudah pada tahap pasca observasi yang sedang saya lakukan sebelumnya, yaitu saya sudah mengobservasi dengan teman sejawat saya, yaitu silakan. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmas Ruhani dari SMP Negeri 13 Kota Serang. Saya mengampu mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam kelas 7. Iya Bu Ani, terima kasih ya. Sekarang nih, bagaimana tadi perasaannya Bu Ani setelah saya observasi di mana saya menjadi supervisinya pada saat itu? Gimana perasaannya? Terus terang perasaan saya sekarang sudah plong. Saya sudah senang dan insya Allah menuju bahagia. Iya, alhamdulillahirobbilalamin sih. Tadi juga saya melihat observasi tadi berjalan dengan baik, dengan lancar. Bu Ani juga terlihat sangat semangat dan tentunya saya merasa sangat kagum karena Bu Ani begitu sabarnya menghadapi anak-anak kelas 7A ya. Bisa. Ya, anak kelas 7 itu seperti bagaimana, tapi ternyata Bu Ani sangat sabar sekali. Amin. Doa ini mah. Nah, untuk pasca observasi ini nih, sebetulnya apa sih yang ingin Bu Ani dapatkan setelah pasca observasi ini? Ya, terima kasih. Saya itu menginginkan pembelajaran yang menjadikan peserta didik saya itu aktif, semangat, kemudian mereka mengikuti pembelajaran dengan senang. Itu yang ingin saya ingin saya dapatkan dari pembelajaran saya, karena dengan seperti itu tentu insya Allah tujuan dari pembelajaran yang saya canangkan bisa tercapai gitu. Jadi syaratnya itu. Oh iya. Nah, menurut Bu Ani nih, apakah tujuan yang Bu Ani ingin harapkan tadi sesuai tidak, sesuai dengan ekspektasi Bu Ani tidak? Ya, terima kasih. Terus terang menurut saya belum ya, karena pembelajaran tadi masih ada anak-anak yang kurang fokus, masih ada yang kurang semangat, masih ada yang kelihatan kurang bergairah begitu. Jadi terus terang saja belum sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi walaupun tadi terlihat berjalan lancar, tetap saja masih kurang puas ya. Masih kurang puas ya. Tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya. Karena anak-anak masih kurang fokus, ya, kurang semangat dan kurang senang bergairah ya, mengikuti pembelajaran dengan dengan wajah menyenang, pada senang gitu. Ya. Nah, kira-kira Bu Ani punya ide tidak agar nanti ke depannya rencana tindak lanjutnya ketika pembelajaran gimana caranya nih anak-anak tersebut menjadi lebih fokus lagi, lebih bersemangat lagi dan lebih bergairah lagi di dalam pembelajaran? Ya mungkin saya nanti perlu untuk membuat ice breaking yang membuat mereka gairah begitu. Ya, itu yang pertama, mungkin perlu adanya ice breaking yang bisa menjadikan anak itu terpanggil semangatnya untuk mengikuti pembelajaran. Ya, betul memang. Dari salah satu manfaat ice breaking itu adalah untuk memompa kembali semangat mereka bisa fokus. Ini yang namanya ice breaking itu memang perlu diselipkan di antara pembelajaran. Banyak sekali kan manfaatnya ya, di antaranya anak kembali fokus, menghilangkan rasa kantuk, terus bisa lebih semangat lagi mereka. Selain adanya ice breaking, menurut Bu Ani nih,
Ada kira-kira ada ide lagi tidak untuk agar anak lebih termotivasi lagi dalam belajar? Ya, mungkin metodenya kali ya, Bu Haji. Metode ya. Saya perlu untuk menggunakan metode yang bisa membuat anak itu aktif bergerak, aktif berpikir, dan yang tidak kalah penting yaitu tadi anak itu merasa senang dan tertarik dengan metode yang saya pakai tadi itu. Misalnya ada apa, snowball throwing atau apa gitu. Ya betul. Itu. Ya, jadi selain ice breaking dengan adanya berbagai macam metode ya. Oke. Metode pakem. Oke, ya betul. Pelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan. Ya betul. Terakhir nih Bu Ani, biar saya mengetahui perkembangannya Bu Ani nih ya tentang eksekusi ide-idenya ini nih, yang katanya tadi ada ice breaking, terus dengan berbagai macam metode gitu ya. Terus untuk pelaksanaan rencana tindak lanjutnya itu bagaimana nih? Tentunya metodenya itu metode yang bisa menggambarkan tentang berbagai macam karakteristik siswa ya. Ya, jadi bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan dan minat siswa. Ya, jadi apa rencana yang akan saya lakukan nanti? Yang pertama saya akan mencari jenis-jenis ice breaking yang bisa membuat anak semangat tadi di YouTube. Yang pertama. Kemudian saya juga punya teman gitu ya yang menurut anak-anak itu belajar cara ngajarnya itu menyenangkan gitu. Mungkin nanti saya akan belajar gimana supaya anak-anak bisa mengikuti pembelajaran Jadi lagi menanyakan trik-triknya bagaimana gitu ya. Berkolaborasi berarti ya. Berkolaborasi dengan teman-teman. Termasuk ya tadi saya ingin belajar lebih lanjut lagi ke Bu Haji mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, setelah itu tadi yang baru saja saya sampaikan, saya juga akan mencoba untuk merubah metode yang saya pakai dalam mengajar. Tentu ini juga saya harus mencari ilmunya. Salah satunya yang mungkin nanti saya baca-baca buku atau mencari di YouTube atau juga tadi menanyakan ke teman-teman yang sudah senior gitu. Lalu untuk rencana tindak lanjutnya kapan nih eksekusinya? Ya, mungkin minggu ini untuk persiapan. Minggu depan mungkin bisa mematangkan persiapan. Nah, minggu ketiga nanti insya Allah saya bisa mengundang Haji kembali untuk bisa bersamai saya melakukan pembelajaran di kelas. Jadi kita sama-sama berkembang ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, Bu Ani, terima kasih ini untuk semuanya nih, sudah disupervisi, sudah kita ngobrol banyak ya, dan sekarang ini tahap pasca observasi ya. Saya juga terima kasih banyak Bu Haji sudah memberikan motivasi, sudah memberikan masukan-masukan. Mudah-mudahan masukan-masukan yang sudah Bu Haji berikan bisa saya terapkan sehingga pembelajaran saya ke depan bisa lebih menarik dan menyenangkan bagi anak. Dan tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih ya Bu Ani ya. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan aksi nyata modul 2.3. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.